Kamu akhirnya melakukannya. Keinginan terbesarmu, impian seumur hidupmu akhirnya terwujud. Kamu mendapatkan pekerjaan di Post Inc., perusahaan yang memiliki komik ikonik Garfield. Itu benar. Adalah tugasmu untuk memastikan bahwa kucing orange pemalas favorit Amerika masih menjangkau penggemarnya yang memujanya setiap hari. Tapi sebelum kamu terlalu bersemangat, menjadi sedekat ini dengan proses di balik penciptaan Garfield menempatkanmu tepat di hadapan SCP-3166. Karena inilah masalahnya. Sementara Garfield selalu menjadi bagian ikon dari budaya pop Amerika sejak Jim Davis menciptakannya pada tahun 1976, popularitas dan keuntungannya benar-benar tidak seperti dulu. Dan saat itulah kamu sebagai pemegang pencinta Garfield berada dalam bahaya paling besar. Itu karena SCP-3166 adalah entitas patafisik mimpi buruk yang bermanifestasi dan menguntit orang-orang yang terlibat dalam kerajaan media Garfield setiap kali Maralaba tidak berjalan dengan baik di mata publik. Dan itulah mengapa kamu berada dalam bahaya yang mengerikan. Karena ketika SCP-3166 menguasaimu, kamu berada dalam kematian yang cukup mengerikan. Tapi jangan pernah takut. Garfield mungkin membenci hari Senin, tapi itu tidak berarti dia bisa merusak harimu. Kami di sini untuk memberimu tips, trik, dan taktik untuk melawan kucing lezanya sampai mati dan tetap bisa lolos. Atau setidaknya tetap hidup cukup lama untuk agar agen organisasi SCP masuk dan menyelamatkanmu. Selamat datang di Kamu versus SCP-3166. Kamu tahu latihannya di sini, kawan. Kamu tidak bisa melawan apa yang tidak bisa kamu pahami. Meskipun monster orangnya besar ini mungkin mengingatkan pada kucing lesu favoritmu, jika kamu meremehkannya, kamu mungkin akan ditemukan ditumbuk hingga menjadi bubur atau tersedak karena mulut yang penuh dengan pasta dingin. Pada wajahnya, makhluk itu tampaknya menjadi cosplayer Garfield setinggi 7 kaki yang sangat kurang bagus, dengan kostum orangnya compang-camping yang terbuat dari bulu kucing asli. Namun, ini bukan kostum karena ini adalah kulit asli makhluk itu, dan di dalamnya adalah lezanya seluruhnya. Makhluk itu tidak memiliki struktur tulang, sehingga pada dasarnya kebal terhadap sebagian besar bentuk trauma benda tumpul. Seperti banyak makhluk aneh yang ditangani oleh organisasi, SCP-3166 secara logis seharusnya tidak dapat melakukan apapun yang dilakukannya. Kamu berurusan dengan makhluk yang tidak mengikuti hukum dasar biologi, dan yang lebih menjijikan, ditemukan bahwa daging di dalam SCP-3166 adalah lezanya yang secara genetik identik dengan daging pencipta Garfield, Jim Davis. Jadi, dalam arti tertentu, kekejian orangnya yang mengerikan ini adalah anak dari Tuan Davis. Sama seperti Garfield asli adalah gagasannya. Mengapa semua ini relevan dengan situasi pertempuran yang melibatkan SCP-3166? Izinkan kami mengajarimu sedikit Combat 101. Pertarungan nyata tidak pernah murni urusan logis, dan seringkali di saat yang panas, kesadaran situasional dan persiapan psikologis yang baik akan menang atas rencana pertempuran yang solid. Ketika kamu melihat mimpi buruk yang menjulang tinggi seperti Garfield ini berjalan menujumu dalam kegelapan, reaksi pertamamu adalah ketakutan. Kamu belum pernah melihat yang seperti ini. Kamu bahkan mungkin membeku saat mencoba memproses semuanya dan kehilangan detik berharga yang bisa dihabiskan untuk melarikan diri. Dan di sanalah keuntungan pertama SCP-3166 lawanmu. Penampilan yang menakutkan dan menjijikkan kemungkinan akan menimbulkan rasa teror psikologis yang merupakan sesuatu yang tidak bisa kamu gunakan untuk melawan monster yang tidak punya pikiran. Menyadari apa yang kamu hadapi dalam situasi seperti ini dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati. Namun, elemen ini juga dapat menguntungkanmu. Aturan pertempuran lainnya adalah bahwa setiap keuntungan datang dengan kerugiannya sendiri, dan sebaliknya. Apakah kamu tahu apa yang kamu dapatkan ketika kamu menggabungkan pasta yang membusuk dengan bulu kucing yang lembab dan asli? Satu bau busuk yang nyata. Meskipun kamu dapat berargumen bahwa menghina kebusukannya akan meningkatkan peluang bertarungnya dengan mengalihkan perhatianmu, itu juga berfungsi sebagai sistem peringatan lanjutan ketika SCP-3166 mendekat. Ketika kamu tiba-tiba mencium bau kucing basah dan bau daging paling bau yang pernah kamu cium dalam hidupmu, kamu tahu sudah waktunya untuk memasuki mode pertarungan atau lari. Tapi kamu mungkin tidak selalu seberuntung itu. Salah satu aspek paling berbahaya dari SCP-3166 adalah kemampuannya untuk bermanifestasi di dekat targetnya secara tiba-tiba dan kemudian menghilang saat pekerjaan mematikannya selesai. Itu berarti dia dapat muncul tepat di belakangmu kapan saja, siap menyerang. Jadi kamu harus tetap waspada jika ingin selamat dari kemungkinan pertemuan dan mencegahnya menyerangmu. Kamu mungkin bertanya-tanya, seperti apa pertemuan dengan SCP-3166 sebenarnya? Dibandingkan dengan beberapa serangan yang lebih kompleks dan metafisik dari sesama SCP, ada semacam kesederhanaan yang brutal namun efektif untuk serangan SCP-3166. Bentuk serangan utamanya adalah meraih benda berat di dekatnya dan memukulmu sampai mati dengan benda itu sambil mengeluarkan suara mengeong, mendengkur dan melengking seperti kucing yang sangat gelisah. Jelas, tidak ada yang ingin kepalanya dihantam dengan bola salju peringatan Garfield. Tapi, cara yang paling menjengkelkan makhluk ini mengirimkan korbannya adalah dengan mengeluarkan isi perutnya sendiri dan memaksa segenggam lezanya ke tenggorokanmu yang tak berdaya sampai kamu tersedak, sampai mati, atau mati karena terlalu banyak makan. Ini akan menjadi cara yang menjijikan bahkan dengan lezanya biasa. Tapi, dengan lezanya daging Jim Davis, ini adalah jenis penyiksaan khusus yang
yang akan membuat hampir semua bentuk kematian lain tampak lebih disukai. Tapi jangan biarkan ini membuatmu takut, karena ingat, ketakutan adalah langkah pertama untuk kehilangan keunggulanmu. Anggap saja ancaman dipukuli atau dicekok makan paksa sampai mati sebagai motivasi untuk tidak pernah kalah. Sekarang, setelah kamu memahami apa yang kamu hadapi, mari kita bicara strategi untuk bertahan hidup dan bahkan mungkin mengalahkan ancaman yang dipenuhi lesanya ini. Opsi pertama adalah yang paling sederhana, berlari. Lakukan itu begitu kamu melihat kekacauan suram dari bulu orangnya terhuyung-huyung ke arahmu, mungkin tampak seperti jalan pengecut, tapi lebih baik menjadi pengecut daripada mati. Sementara makhluk itu pasti memiliki keuntungan ukuran yang jelas dibandingkan kamu, itu datang dengan kelemahan yang menurunkan kecepatannya. Jika kamu berhasil melihat atau menciumnya mendekat dan kamu telah berkardio di gym, kamu dapat berbalik dan berlari darinya. Jika kamu berhasil bertahan cukup lama dengan taktik mengelak saja, maka mungkin beberapa agen lapangan organisasi SCP akan bermobilisasi pada saat itu dan menangani ancaman untukmu. Kamu bahkan mungkin akan mendapatkan amnestik manis. Jadi trauma yang tersisa dari insiden SCP-3166 tidak akan menghantuimu sampai hari-hari kematianmu. Namun, berlari tidak selalu merupakan kemewahan bagimu. Bagaimana jika SCP-3166 muncul di rumahmu di tengah malam, membuatmu tidak punya tempat untuk lari? Pada saat itu, bertarung dengannya adalah satu-satunya pilihan. Kecuali jika kamu ingin mati secara mengerikan dan mati per karbo. Tapi, bagaimana kamu melawan raksasa makhluk Garfield pembunuh? Kami tahu bahwa kamu tidak dapat menggunakan trauma benda tumpul karena kucing lesanya tidak punya tulang untuk dipatahkan. Tapi, bagaimana dengan senjata tajam? Bisakah kamu mengalahkan makhluk ini dengan pisau dan pedang? Ide untuk melakukan adegan Kill Bill di SCP-3166 jelas menarik. Tapi, selain dari nilai potensial menghilangkan anggota badan untuk memperlambat makhluk itu, metode ini mungkin tidak membantu seperti yang diharapkan. Kita tahu, makhluk itu mampu mengeluarkan isi perutnya sendiri dan mengeluarkan jeroan lesanya Jim Davis dan memberi makan orang secara paksa. Jadi, masuk akal jika kamu melontarkan pistol dan mengeluarkan isi perut sendiri mungkin bukan metode yang efektif untuk mengalahkannya. Jika benda tajam dan benda tumpul yang berat adalah senjata yang tidak efektif, bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang sedikit lebih modern? Itu benar, kita bicara tentang senjata api. Beberapa catatan penting, SCP-3166 tidak punya darah, dan oleh karena itu, niatnya tidak boleh melukainya secara fatal dan membiarkannya berdarah. Hal seperti itu tidak mungkin. Yang kamu butuhkan adalah senjata yang dapat melakukan kerusakan struktural besar-besaran dan mungkin melumpuhkan atau setidaknya memperlambat makhluk itu. Karena itu, pistol dan senapan kaliber kecil dikeluarkan. Secara pribadi, kami akan merekomendasikan menggunakan senapan yang kuat dalam pertempuranmu melawan SCP-3166, jenis yang dapat dengan nyaman mengoyak kaki menjadi pasta bersaus dan memperlambat pengejaran monster yang tanpa henti. Dan meskipun tidak ada cara kami dapat menjamin bahwa ini benar-benar akan membuat perbedaan, jarang ada salahnya untuk headshot klasik. Bahkan, jika itu bukan serangan yang paling efektif di dunia, mengoyak kepala makhluk ini ke seluruh dinding setidaknya akan menjadi gerakan yang cukup memuaskan. Jika kamu dapat menembak cukup banyak ke 3166 untuk setidaknya memperlambatnya hingga merangkak, kamu dapat melarikan diri dengan kecepatan yang lebih santai daripada sprint yang menakutkan. Namun, senjata tidak selalu tersedia atau mudah diakses. Bagaimana jika kamu butuh metode alternatif untuk membawa monster ini? Mengutip pepatah internet lama, bunuh dengan api. Ini adalah senjata yang rentan bagi kucing dan lesanya, asalkan kamu tidak berada di dalam rumahmu sendiri atau dikelilingi oleh benda-benda yang mudah terbakar. Kemungkinan menyiram binatang ini dengan bensin dan melemparkan korek api akan membuatnya menjadi abu. Dan mengingat semua lesanya yang akan kamu bakar dalam prosesnya, mungkin baunya sedikit enak. Cobalah untuk melupakan bahwa itu secara teknis membakar daging manusia yang kamu cium di sana. Tapi bagaimana jika kamu benar-benar tidak beruntung dan makhluk ini keluar begitu saja dari api dengan meneteskan pasta dan daging sapi cincang tapi sangat hidup seperti sejenis Terminator Italia? Untungnya ketika semua metode lain untuk mengalahkan SCP-3166 gagal, ada satu manuver anti gagal untuk mengalihkan perhatian SCP ini yang telah dicoba dan diuji oleh anggota organisasi. Seperti banyak hal dalam hidup, terkadang kamu perlu melihat ke dalam untuk menemukan jawabannya. Kecuali kali ini, kamu tidak melihat ke dalam dirimu sendiri. Kamu sedang mencari di dalam musuh. Sama seperti kucing oranye rakus yang dari mana dia mengambil bentuknya, SCP-3166 punya satu kelemahan, lesanya. Karena sebagian besar biomasanya sendiri terdiri dari bahan pasta keju. Setiap kali sumber lesanya lain ditempatkan di dekatnya, makhluk itu tidak bisa tidak mencarinya untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, lesanya pengalih perhatian yang ditempatkan secara strategis adalah satu-satunya metode yang dapat diandalkan untuk menjauhkan binatang itu darimu cukup lama untuk memastikan pelarian. Dan dari apa yang kami ketahui, jenis lesanya apapun tidak masalah. Jadi, siapkan beberapa lusin 99 sen, lesanya microwave, dan kamu mungkin bertahan cukup lama sampai gugus tugas taktis SCP masuk dan menangani seluruh masalah ini. Setelah organisasi SCP ada di sana,
maka anomali akan ditangkap dan dikirim, dan kamu akan diberikan dosis amnestik yang menenangkan untuk membantumu melupakan bahwa seluruh peristiwa buruk ini bahkan terjadi. Kamu akan dapat menunjukkan di mana kamu tertinggal dalam pekerjaan barumu yang luar biasa di Post Inc. Memastikan Amerika mendapatkan Garfield hariannya apapun yang terjadi. Kecuali sekarang, ketika kamu melihat kucing oranye yang menyeringai, kamu tidak bisa tidak merasakan kedutan di matamu, meskipun kamu tidak tahu mengapa. Tapi saya tidak akan mengkhawatirkannya. Lagi pula, apa yang tidak kamu ketahui tidak dapat menyakitimu. Tonton Kamu versus SCP-106 pria tua dan SCP-3166 kami untuk mengetahui lebih banyak tentang SCP.